Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita, Boiler Ganteng. Kita hari ini mau jalan-jalan ke kandang lagi. Itu kandangnya letaknya di Desa Buntuy. Desa Buntuy itu termasuk masih daerah Pulang Pisau. Cuman teman-teman, untuk Desa Buntuy itu ada dua akses jalan yang bisa kita lewati. Kebetulan sekarang ini saya melewati akses jalur penyeberangan menggunakan kapal perahu seperti yang kita lihat itu. Kalau yang akses satunya itu lewat darat, itu luar biasa jauh, jalannya susah juga, ngeliling. Jadi saya mending lewat kapal ini aja, kapal kayu dengan modal 25.000 sudah memangkas jarak kurang lebih 10 sampai 13 kiloan. Nah, cuma ini tadi agak deg-degan kalau naik ke sini nih, karena kapalnya kapal kayu, dan di sana juga ada terlihat ada kapal tongkang, entah kapal tongkang atau apa yang parkir. Kayaknya dia mau bongkar muatan. Soalnya di sini juga dekat dengan pelabuhan Pulang Pisau. Nah, ingin tahu keseruan kita di Boiler Ganteng? Tetap di channel kita. Cekidot. Kita sudah kena giliran naik ke kapal kayu. Coba lihat jalannya. Aduh, timbangan saya mau jatuh itu. Luar biasa ekstrim. Yang nggak tahan jangan dilihat, yang tahan dilihat saja. Ini kita lihat. Oke. Oi. Kita sudah di atas kapal kayu, tinggal kita ikuti perjalanannya menggunakan kapal kayu. Akhirnya kita sudah sampai di seberang. Ini tinggal turun nunggu aba-aba oleh si pemandu. Oke, sini juga jembatannya jembatan kayu seperti yang kita lihat. Nah, oke, kita klakson. Oh, ternyata banyak antriannya, guys. Jadi keseruan kita hari ini untuk mencapai Desa Buntuy ini perjuangannya luar biasa, dari ngantri peri, kemudian turun peri, kemudian ini seperti kita lihat. Oke, kita matikan dulu lah. Tadi setelah dipikir kayaknya jalannya nggak muat, kita ajak ngobrol, ternyata alhamdulillah plat merah mau ngalah mundur. Dan akhirnya kita bisa jalan maju. Nah, jadi di belakangnya juga sana tuh ada mundur semua. Karena inilah Desa Buntuy, perjalanannya seperti ini. Seru, bikin hati deg-degan, tapi happy. Ini sekeliling kita ini hutan semua ya, teman-teman ya. Jadi ada sebelah kanan ini tadi tuh ada sarang walet juga. Ternyata beliau plat merah. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya yang mau mengerti dengan kondisi jalan kita sekarang. Semoga Bapak ditambahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberi kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Ini kita sudah ketemu jalan utama. Kita tinggal nunggu dulu. Masih lama.
Ternyata banyak antriannya. Oke. Perjalanan ini sampai untuk ke kandang kurang lebih 30 menit. Jadi mungkin kita percepat aja. Sampai jumpa nanti di kandang selanjutnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di kandang yang pertama. Ini ayamnya baru umur 1 hari. Jadi kandangnya ini bersebelahan dengan sarang burung walet. Oh, kandangnya kandang baru. Cuman ini dulunya bekas pabrik plywood kalau nggak salah ini, makanya banyak tumbuk-tumbukan kayu tuh, dan sebelahnya pun ada aliran sungai. Tetap kita lihat di dalam. Semoga ayamnya bagus, besar, dan sehat. Amin amin. Jadi ayam broiler ini dia usia namanya umur 1 hari. 12 jam pertama tembolok ayam itu harus isi penuh dengan pakan. Nah, jadi kalau kita pegang kayak gini, ini kayak pentol ya, ini isi pakan. Nah, itu menandakan berarti ayam ini sudah makan. Nah, tapi bahaya kalau apabila tembolok itu nggak ada isi pakan dalam 12 jam pertama, itu bisa mengakibatkan nanti ayamnya gampang terserang penyakit. Nah, seperti ini. Nah, cuman yang kita lihat drumnya ini mati kondisinya, makanya ayamnya penuh di bawah. Ini saya anggap ayamnya kedinginan. Kasihan. Jadi nanti kita instruksikan kepada pemilik kandangnya bahwa harus dihidupkan pemanasnya. Nah, ayamnya lagi juga tuh dia sedang makan. Jadi ayam ini kalau suhunya cocok dengan kebutuhan dia akan aktif, akan dengan sendirinya makan, minum, makan, minum. Tapi yang ini belum terpasang semuanya nih. Belum terpasang otomatisnya, karena kata beliau tukangnya sakit. Nah, tapi nggak apa deh, yang penting ayamnya bisa sampai di sini. Coba kita panggil ayamnya. Kita pegang semua temboloknya di sini. Jadi untuk poin pertama Pak, untuk kondisi ayamnya memang sekarang kita lihat kan ini ayamnya pada ngumpul seperti ini. Nah, jadi dengan dia ngumpul seperti ini nih, itu menandakan ayam itu kedinginan Pak, itu yang pertama. Nah, cuman untuk bisa ayam itu nyebar, makanya mungkin kita bisa diperbaiki nanti dari pola tirai dulu. Tirai yang bolong-bolong ini diperbaiki, tutup rapat loh. Ya, tutup rapat, pokoknya seperti yang ini nggak Pak, yang seperti tirai yang tadi. Iya. Nah, seperti itu, tutup rapat, pokoknya jangan sampai ada angin masuk. Nah, karena bertujuan kan kita dengan sampai menghidupkan pemanas, ayam ini bisa mencapai suhu 33 derajat Celcius Pak. Itu kalau kita lihat secara visual di kandang ini, ayam itu nggak ada yang ngumpul di bawah drum. Tapi kalau ayam itu ngumpul di bawah drum, itu dalam artian ayam itu pasti kedinginan. Nah, itu. Dan ayam ini juga kalau seandainya dia kepanasan, dia akan buka mulutnya. Penting, ngak itu namanya penting Pak. Nah, jadi penting. Jadi kalau seandainya ini kan sebenarnya nggak tahu nih, kepanasan apa kedinginan nih kan gitu loh. Jadi kalau kita kasih informasi bahwa kalau ayam tuh kedinginan, dia akan ngumpul bawah drum. Walaupun drumnya kan ini nyala kan, tapi dia ngumpul bawah drum pasti kedinginan.
karena suhu yang dia rasakan ini di bawah dari angka standarnya dia. Makanya kenapa waktu ayam kecil itu harus tutup rapat kan. Kalau pengen lihat di YouTube tuh broodingan ayam itu harus rapat seperti itu. Nah kemudian kalau seandainya ayam tuh kepanasan atau kelebihan panas, dia akan mulutnya terbuka. Kayak ayam kampung ada kan kalau kepanasan saya ngak kayak itu. Nah persis ayamnya juga. Selama dia nggak buka mulutnya, itu tidak merasakan dia panas, masih nyaman. Nah seperti itu. Dan suhu tubuh ayam Pak, ini kalau kita pakai termometer bayi di pantat ini, itu menandakan 41 derajat Celcius. Nah kalau sampai di bawah itu otomatis untuk mencapai suhu itu dia harus suhu ruangan itu 33. Coba pegang kakinya, pegang aja, dingin nggak? Nah itu kalau kakinya dingin pasti ayamnya kedinginan. Nah jadi yang mungkin yang sekarang kalau bisa sambil pelan-pelan sampai itu tadi tirai dan perbaiki dulu, ditutup rapat kayak yang tirai itu. Terus yang kedua nanti masalah pemanas, bagaimanapun caranya api terus nyala terus. Masalah nanti dia kepanasan nanti kelihatan dari muntungnya benganga. Nah itu yang masalah pemanas. Terus yang poin kedua, ini tempat pakan yang ada ini sudah benar Pak, sudah benar, sudah pas ini. Cuman alangkah baiknya ditambahkan lagi. Tambah banyak nih. Nggih, iya. Cuma nanti nambahkannya harus kan punya ada berapa bibiciknya nih? 100 saja. Ya. Berarti kalau 100 kurang Pak. Seharusnya satunya harusnya 20 ekor. 20 ekor, sorry. 25 sampai 30 ekor. Jadi kalau 100 ekor tuh 3 tempat bibicik berapa berarti? 35 ya? Iya. Iya 3, berarti kalau nya 5.500 berarti kalau bagi 35 berarti berapa itu? Sebentar. 120 sampai enggak? Bentar. 5.500 dibagi 35. Ya, 157 seharusnya. Seharusnya seperti itu. Dikira sudah dikasih bude tahu kan, ya kan saya diam aja kan itu. Cuman yang itu nggak apa-apa, sudah kalau adanya 100 berarti 100 bagi 5 tempat Pak ya? Iya, bagi 5 berarti berapa? 20. 20. Nah, berarti satunya harus 20. Ini berapa nih? Berapa ada? Kita hitung. Nah, genapkan jadi total 20, Pak. Nanti nyusunnya harus kayak gini. Ini di mana dia ngumpul satu ya kan? Kemudian di tempatnya sini satu lagi, harus rata Pak. Kan ini satu ya, satu susun satu kayak gitu aja. Jadi biar rata. Aman. Ya alhamdulillah. Tadi sudah ada beberapa kandang yang kita datangin, cuman tidak bisa semua kandang direkam karena terbatas baterai ponselnya. Tapi itulah tadi ada kandang yang pertama baru bikin sama yang sudah umur 4 hari. Jadi ya yang mungkin yang agak fokus kita di kandang yang pertama tadi, yang kandang baru karena banyak yang harus diperbaiki. Cuman yang untuk kandang yang 4 hari ya sudah aman aja, tinggal ngikuti pola-polanya peternak sambil ngikuti kondisi lingkungan juga sambil diingati. Oke, terima kasih buat sahabat boiler yang sudah melihat channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.